Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan ataupun komentar dari Ali Mokhtar Ngabalin soal ijazah Pak Joko Widodo. Ya, Ali Mokhtar Ngabalin ini mengungkap siapa sih sebetulnya dalang di balik kasus ijazah Pak Joko Widodo ini. Dan juga ada video yang mana Roy Suryo, sepertinya Roy Suryo menunjukkan keagak lainannya ya setelah ijazah Pak Jokowi diumumkan Barreskrim itu asli. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Sebenarnya Pak Jokowi nggak jujur. Mbak yang bilang boleh. Lo enggak. Jadi Anda melihat kan saya tanya. Kaca. Iya. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran kan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur. Iyalah. Jujur. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sebenarnya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur. Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Iya. Nah, oke, itu soal Agak lain Roy Suryo ya. Yang agak kurang suka gimana dengan Roy Suryo, himbauan nih bagi istrinya yang lagi hamil, ya nggak usah nonton dulu videonya Roy Suryo ya. soal kasusnya ya. Saya kasih selamat dulu ke Mas Roy. Ya udah kita salaman ya berarti. Gitu. Lanjut terus. Lanjut terus. Salaman dulu nih. Karena gini, Maknanya apa dulu nih? karena gini Bang. Maknanya supaya terus gitu. Saya yang nanti itu ya menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Gak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan, saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Itu pengetahuan dari Kang Suko itu. Terpaksa. Ya. Tapi saya S2 loh. Oke, tapi konteksnya begini. Mengingat ada kematian loh. Gitu kan, walaupun bagaimana kita harus mengingatkan belum tentu Jokowi seperti itu dan sepertinya kalau tidak. Jokowinya mungkin enggak, tapi kita harus ingatkan. Sebab orang tuh baru tahunya nanti loh. Ya, susah lah. Saya kira kalau malaikatnya sendiri turun ngomong sama Jokowi juga belum tentu. Malaikat sendiri turun, ayo tunjukkan ijazahnya, belum tentu mau. Lawan itu pun saya Makanya ngomong akhirat, malaikatnya aja turun minta ijazah nggak ditunjukin, dilawan kok. Inilah sekumpulan orang yang merasa paling suci lagi asik gibahin Pak Joko Widodo. Juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, gitu loh. Jadi maksud apa orang itu kan etikanya? Cari makan dengan gaya yang halal dan toyiba. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki? Orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top loh itu. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan dua perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan. Mau ilmu setinggi, mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari dua itu? Sekarang kan bisa kita lihat, kita to the point. Tidak ada ini judul to the point. Jadi kalau dilihat dalam setiap statement, setiap apa yang disampaikan itu kan hanya segitu-gitu aja. Tidak berkembang. Iya kan? Tidak berkembang. Ukurannya gampang, tinggal kita nilai. Media paling gampang menilai. Kalau orang sudah keluar hujatan, mencaci maki, tangkap, penjarakan, penipu, pembohong, Gantung. malu apa ini namanya? Kayak bangsa ini tidak punya peradaban. Malu. Kita ke luar negeri, waktu kasus Los Angeles terbakar, seakan-akan seluruh Amerika terbakar. Saya coba lihat VT saya. Saya lagi berdiri loh di Hollywood ini, di tempat yang terbakar. Ini doang yang terbakar. Kenapa medsos Indonesia seakan-akan seperti Amerika dan Los Angeles itu terbakar? Jadi please cari uang dengan cara yang beradab,
cari uang dengan cara yang halal dan thayyibah. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus. Suka kesal nggak sih kalau ngelihat atau lihat media atau apa dengan orang-orang? Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Nah, bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah yang dibalik itu Makanya saya bilang tadi siapa? orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Wih, proyek uang besar. Oh, bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pung ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu. Makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin. Ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Itu dia. Mudah-mudahan Allah berikan hadiah keberkahan supaya bisa ada kesadaran. Tapi kalau begini tinggal ya kita tunggu aja kalau nanti di Salemba kita datang atau di Sukamiskin kita juga tengok atau di sana Tangerang atau gitu kita datang aja. Ya urusannya sudah masuk di ranah yang tidak bisa kita punya tangan ada di situ. Bayangkan orang sekelas Joko Widodo harus tenteng-tenteng ijazahnya datang ke Polda dan lain-lain segalanya. Kan lucu. Orang itu semua, teman-teman saya dari luar negeri juga tanya, brother, ini bagaimana ini? Udah ente dengar dari saya, apa yang saya bicara, ini kepastiannya tidak usah Anda ragu. Please. Gitu. You trust me, kau harus percaya sama saya. Oh, jadi luar negeri juga memperhatikan juga ya kasus ini? Nah, itulah tujuan gelombang-gelombang itu ya, ingin mendiskreditkan Pak Joko Widodo ya, sampai ke luar negeri, bayangin aja, ya kan? Waduh. Jadi bayangkan, abang harus menjelaskan itu ke mereka. Bayangkan hampir di setiap medsos itu menjelaskan dalam hitungan waktu mungkin minggu depan Jokowi akan ditahan, akan dipenjaraan dan macam-macam ngomongnya. Geger kan? Iya. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother. Dilanjutkan dengan seorang presiden jenderal bintang 4 yang begitu gagah dan berani. Aduh, kacau deh. Jadi apa sebenarnya proyek itu, goalsnya yang dicita-citakan mereka itu? Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti bisa Bapak Kapolda dan teman-teman di polisi kita percayakan semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa dan macam-macam. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video-video yang udah kita tampilkan tadi. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam buat keluarga.